فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita barakallahu fikum masih dalam kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam usul yang berkaitan dengan sujud tilawah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Annahu yubda ka sunnati subhi wa dhuhri. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan li'ibadihi as-salihat بعباده الصالحين. قال رحمه الله: فصل. إذا قرأ السجدات كلها, apabila dia membaca ayat-ayat sujud semuanya, atau sajadatin minha, atau beberapa ayat-ayat sujud, fi majlisin wahidin, di satu majlis. Sajada li kulli marratin bila khilaf, maka setiap ayat yang dia baca sujud tanpa dipersisihkan. Misalnya 15 ayat sujud dia baca dalam satu majlis, 15 kali dia sujud. Begitu baca ayat satunya, sujud. Ayat berikutnya, sujud. Ayat berikutnya, sujud, dan seterusnya. Wa in takarrara al-ayat al-wahidata fi majalis saja dari kulli marratin bila khilaf. Dan apabila ayat sujud tersebut, satu dari ayat-ayat sujud tersebut terulang dalam beberapa majelis, maka dia sujud pada setiap kali membacanya tanpa dipersisihkan. Majelis subuh dia baca, sujud. Majelis duha dia baca, sujud. Majelis zuhur baca, sujud. Majelis asar baca, sujud. Dan kalau terulang, walaupun ayatnya sama, kalau terulang maka dianjurkan untuk sujud. Bila khilaf, tanpa perselisihan. Fa'in karraraha fil majlisil wahidi nawara. Apabila dia mengulang-ulang ayat sujud tadi dalam majlis yang sama, diulang. Nah, nawara, ini diperhatikan dulu, dicek. Fa'in lam yasbit lil mar'atil ula kafahu sajdatun wahidatun 'anil jami'. Apabila dia tidak sujud pada kali pertama dia baca, maka cukup baginya satu kali sujud untuk semua majelis, untuk semua ayat yang dibaca dalam majelis tersebut. Wa in sajada lil ula, tapi kalau dia sudah sujud pada kali pertama dia baca, fihi salasatu aujuh, di situ ada 3 pendapat.
Asahhuha, yang paling benar, yasjudu li kulli marratin sajdatan. Pada setiap kali dia baca ayat itu dia sujud. Dia tajaddud sebab dikarenakan sebabnya datang lagi baru, ditajaddud. Ada sebab-sebab yang baru. Nah, ba'da tawfiyati hukmil ula, setelah tertunaikan hukum yang sebelumnya. Sehingga begitu dia sujud, begitu baca satu ayat, baca ayat berikutnya ada lagi sebab berikutnya. Nah, wasani, pendapat yang kedua, takfihi sajdatul ula 'anil jami'. Cukup baginya sujud yang pertama dari semua ayat-ayat sujud yang dia baca. Wa huwa qaulu Ibnu Suraij. Ini adalah pendapatnya Ibnu Suraij. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Ini juga madhabnya Abu Hanifah. Qala sahibul uddah min ashabina, berkata sahibul uddah dari ashabuna yaitu Syafi'iyah, wa alaihi al-fatwa, dan berdasarkan pendapat kedua ini keluar fatwa. Wa ikhtarahu asy-Syaikh Nasrul Maqdisi az-Zahid min ashabina, dan pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Nasr al-Maqdisi Az-Zahid dari ashabuna, dari kalangan Syafi'iyah. Dan artinya barakallahu fikum, Syafi'iyah pun juga tidak satu kata. Syafi'iyah sendiri tidak satu kata dalam pembahasan ini. Nah, wa ila barakallahu fikum, hukum asalnya sendiri apa? Sunnah. Dia sujud tidak sujud tidak dipermasalahkan. Nah, hukum asalnya sujud tilawah itu sendiri apa? Sunnah, sebagaimana itu ittifaq, kesepakatan yang telah berlalu di awal pembahasan beliau sebutkan. Sehingga kalau dia sujud biha wa ni'mah. Kalau dia tidak sujud tidak berdosa. Sehingga barakallahu fikum, kalau dia mau sujud pada yang pertama, kemudian yang berikutnya tidak sujud, maka juga tidak masalah pada asalnya. Karena hukum asalnya itu sendiri adalah mustahab, dianjurkan. Wasalif, pendapat yang ketiga, in talal fasl sajada, apabila jarak antara bacaan satu ayat dengan ayat berikutnya lama, maka dia sujud. Wa illa fatakfihi sajdatul ula, tapi kalau bacaan ayat itu berdekatan waktunya, maka cukup satu sujud yang pertama. Wa amma idza karrara al-ayatul wahidata fi sholati, adapun kalau kiranya dia ulang-ulangi ayat yang sama dalam salat. Fa in kana fi raq'ah, apabila ayat itu dia ulang-ulangi dalam satu rakaat, itu rakaat yang sama, fa hiya kal majlisil wahid, maka teranggap seperti satu majelis. Cukup satu kali sujud. Atau seperti yang disebutkan ada tiga pendapat. Fa yakunu fihi al-awjuh ats-tsalath, maka berlaku padanya tiga pendapat yang tadi. Wa in kana fi rak'atain, tapi kalau ayat sujud itu dia ulangi pada dua rakaat, rakaat pertama dibaca, masuk di rakaat berikutnya barakallahu fikum dia ulang lagi, baca ayat yang sama. Fakal majlisaini, maka hukumnya seperti dua majlis. Fayu'idu sujuda bila khilaf, sehingga dia ulangi sujudnya tanpa adanya perselisihan. Di rakaat pertama dia sujud tilawah, di rakaat kedua dia sujud tilawah, walaupun ayat yang dia baca sama. Nah, faslun, idza qara'a as-sajdata wa huwa rakibun 'ala dabbatin fis safar, apabila dia membaca ayat sujud dalam keadaan dia menunggang tunggangannya di saat safar. Sajada bil ima, maka dia sujud dengan isyarat. Begini. Atau begini. Boleh. Sambil perhatikan matanya jalanan. Sebagaimana barakallahu fikum, di antara hal yang disunnahkan adalah salat di atas tunggangan di saat safar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam salat sunnah di atas keledainya. Begitu safar. Hukum sujud sajadah adalah sunnah, sehingga dihitung seperti salat sunnah. Apabila barakallahu fikum boleh bagi orang yang melakukan safar salat di atas tunggangannya, maka tentu boleh untuk seorang yang baca ayat sujud juga sujud di atas tunggangannya. Karena pada salat sunnah ada beberapa kali sujud.
Pada salat sunnah ada beberapa kali sujud. Dan sujud orang yang di atas tunggangan, di atas kendaraan, barakallahu fikum, adalah dengan isyarat. Falyakunu sujud ahfad minar ruku'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya sujud itu lebih rendah dibandingkan rukuknya. Kalau dia mau barakallahu fikum sebagai sopir, boleh, silakan, siapa yang larang, yang penting jangan kecelakaan. Nah, dia mau salat duhanya, menjadi kebiasaannya salat duha, silakan. Di atas tunggangannya dia Allahu Akbar, pegang satu jam. Memungkinkan mengontrol mobil barakallahu fikum dengan satu tangan. Ingat, kurangi kecepatan. Dan yang biasa melakukan perjalanan barakallahu fikum sudah kenal jalannya mungkin. Di sini antara baru pare-pare lurus-lurus nih. Silakan disitu ambil salat duhanya, atau barakallahu fikum kalau itu malam hari silakan dia salat witirnya. Nah, perhatikan. Ya, kurangi kecepatannya lalu baca, ambil perhatikan jalan. Dan itu memungkinkan, apalagi kalau hanya sekedar penumpang yang ada samping sopir, sebagai sopir bantu tidur. Nah, sehingga barakallahu fikum memungkinkan untuk melaksanakannya. Kata penulis, "Idza qara'a as-sajadah wa huwa raqibun 'ala dabbatin fi safar", apabila dia membaca ayat sujud dalam keadaan dia menunggang di atas tunggangannya di waktu safar, sajada bil ima, maka dia sujud dengan cara isyarat. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah. Inilah madhab kami, madhabnya Malik, madhabnya Abu Hanifah, wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihim. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah, sebagian daripada Hanafiyah mengatakan la yasjud, dia tidak boleh sujud. Wasawab madhabul jamahir, dan yang benar adalah madhab mayoritas ulama. Sebagaimana boleh salat sunnah di atas tunggangan di saat safar, maka demikian juga boleh sujud tilawah di saat safar di atas tunggangan. Wa amma ar-rakibu fil hadar, adapun orang yang melakukan menunggang di saat tidak safar, di saat mukimnya, fala yajuzu ay yasjuda bil ima, maka tidak boleh dia sujud tilawahnya dengan kata isyarat, dengan artian dia turun dari tunggangannya sujud di bawah. Dengan artian barakallahu fikum dia turun dari tunggangannya lalu dia sujud. Kalau tidak mau ya silakan bisa saja, karena hukumnya pada asalnya adalah sunnah. Nah, faslun, idza qara'a ayat as-sajdah fi sholati qabla al-Fatihah. Pasal, apabila dia membaca ayat sujud di waktu salat sebelum baca Al-Fatihah. Sajadah, maka sujud. Belum Fatihah baca ayat sajadah, maka sujud. Bi khilaf ma law qara'aha fi ruku'i was sujudi. Beda halnya kalau dia membaca ayat sujud itu di waktu ruku' dan juga di waktu sujudnya. Fa innahu la yajuzu ay yasjud, maka tidak boleh baginya untuk sujud, bahkan tidak boleh baginya baca ayat itu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni nuhitu an aqra'ul Qur'an wa ana sajid." Saya dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan saya sujud. Sehingga barakallahu fikum kalau kiranya dia baca ayat di waktu rukuknya, di waktu sujudnya, maka dia telah jatuh dalam hal yang terlarang. Sehingga barakallahu fikum sebagaimana terlarang membaca ayatnya, dia juga tidak boleh sujud tilawah karena dia membaca ayat bisa terlarang. Sebagaimana barakallahu fikum orang yang salat tidak boleh melaksanakan salat di waktu-waktu terlarang. Di waktu-waktu terlarang, karahiyatun nahi syadidah, di waktu makruh sangat keras larangannya, barakallahu fikum tidak boleh orang salat. Maka demikian juga sujud tilawah, begitu dia baca di waktu terlarang yaitu di saat sujudnya atau rukunya, maka dia tidak sujud. Nah, li'anna al-qiyam mahallul qira'ah, karena berdirilah tempat untuk membaca. Walau qara'a as-sajdah fahuwa liyasjuda. Fasyakka hal qara'a al-Fatihah. Kalau dia membaca ayat sajadah, fahuwa liyasjud, lalu barakallahu fikum dia pun ingin sujud. Fasyakka, lalu dia pun bimbang. Hal qara'a al-Fatihah, tadi sudah baca al-Fatihah belum? Ingat ya, dia akan sujud. Begitu dia akan sujud, dia bimbang, dia ragu apakah dia sudah baca surat Al-Fatihah ataukah belum. Fa innahu yasjudu lit-tilawah, maka tetap dia sujud tilawah. Tsumma ya'udu ila al-qiyam, lalu setelah itu dia kembali bangkit, fa yaqra'ul Fatihah, dia baca Al-Fatihah.
Karena dia belum berpindah dari pergerakan berdiri menuju ruku. Di situ dia belum berpindah gerakan. Kalau dia ingat atau dia ragu apakah sudah baca Al-Fatihah, nanti setelah sujud baru baca Al-Fatihah. Lianna sujudat tilawah la yu'akhkhar. Karena sujud tilawah itu tidak diakhirkan pelaksanaannya. Faslun. Lau qara ayat as-sajdah bil farisiyah. Bagaimana kalau dia membaca ayat sujud, ayat sajadah dengan bahasa Persia? Kata beliau, la yasjud indana, di sisi kami dia tidak boleh sujud. Kama lau fassara ayat sajadatin, sebagaimana orang yang mentafsirkan ayat sujud. Di situ juga dia tidak sujud. Wa qala Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah, maka dia mengatakan yasjud, sujud. Biar pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia, sujud. Kenapa? Dia mengisyaratkan ayat sajadah. Nah, dan ini barakallahu fikum pendapatnya Abu Hanifah. Idza sajada al-mustami'u ma'al qari, apabila orang yang mendengar sujud bersama yang membaca, la yartabitu bih, maka al-mustami', orang yang mendengar bacaan qari tadi, tidak terikat dengan si pembaca. Wala yanwil ibtida'a bihi, dan juga dia tidak perlu untuk meniatkan mengikuti imamnya. Dia jadikan niatkan bahwasanya yang baca adalah imamnya, tidak. Walahu ar-raf'u min as-sujudi qablahu, sebagaimana boleh baginya bangkit dari sujud sebelum orang yang membaca ayat sujud tadi. Faslun, la tukrahu qira'atu ayat as-sajdah lil imam indana, tidak makruh membaca ayat sujud bagi imam di sisi kami. Sawa'un kanat salatu sirriyah atau jahriyah, baik itu salat sirriyah atau salat jahriyah, apapun itu imam boleh baca ayat sujud. Jelas? Wa yasjudu mata qara'aha, dan imam boleh sujud kapan saja dia baca ayat sujud, apakah dalam salat jahriyah atau salat sirriyah. Salat sirriyah tiba-tiba sujud, yang lihat imamnya sujud. Yang tidak lihat imamnya sujud dikarenakan masjidnya luas, atau dikarenakan barakallahu fikum terpalang dengan tiang atau dinding, atau barakallahu fikum para wanita yang ada hijabnya, maka tetap berdiri. Adapun yang saksikan bahwasanya imamnya sujud, ikut sujud. Nah, berdasarkan apa yang telah lalu. Wa qala Malik yukrahu dzalika mutlaqa. Adapun Imam Malik, makruh bagi imam untuk membaca ayat sujud di waktu salat, baik salat jahriyah ataukah salat sirriyah. Nah, dan ini barakallahu fikum pendapat yang menyelisihi dari Nabi alaihi salatu wasallam telah salat dan membaca ayat sujud, dan dia sujud sebagaimana sujud juga para jamaah di belakang beliau. Wa qala Abu Hanifah berkata, yukrahu fis sirriyah dunal jahriyah. Makruh kalau dia membaca ayat sujud di salat sirriyah. Kenapa? Bingung nanti jamaahnya. Tiba-tiba barakallahu fikum jamaah yang safnya belakangan, kenapa sujud semua orang depan? Kapan rukunya? Berarti kita terlambat, batalkan salatnya dulu. Akhirnya batalkan, terlambat ki ruku, terlambat ki. Orang sudah sujud ternyata. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu barakallahu fikum, Abu Hanifah mengatakan yukrah fis sirriyah, makruh pada salat sirriyah. Dunal jahriyah, tapi tidak makruh pada salat jahriyah. Kenapa? Karena orang yang masuk walaupun terlambat tahu kalau mereka sujud karena baca ayat sujud. Nah, faslun, la yukrahu indana sujudu tilawah fil awqati allati nuhiya 'ani salati fiha. Di sisi kami tidak makruh sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang salat padanya. Wa bihi qala Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Salim bin Abdullah. Inilah pendapatnya Sya'bi, Hasan al-Basri, Salim bin Abdullah, wal Qasim wa Atha, wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'i. Wa Malik fi ihda riwayatain, dan juga pendapatnya Malik pada salah satu dari dua riwayat. Wa karaha dzalika ta'ifatu minal ulama, dan sekelompok dari kalangan ulama juga menganggap makruh membaca sujud atau sujud tilawah pada waktu-waktu dilarang salat. Minhum Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa Sa'id bin Musayyab, wa Malik fi riwayat al-ukhra, Malik dalam riwayat yang lain, wa Ishaq bin Rahawai, wa Abu Thawr.
Faslun la yaqumu ar-ruku' maqama as-sujud bit-tilawah fi hal ikhtiyar. Fasal. Ruku' tidak bisa menggantikan sujud tilawah di saat masih ada pilihan. Itu di saat tidak terdesak, bukan darurat. Ruku' tidak bisa menggantikan sujud. Tidak ada namanya ruku' tilawah. Jelas maksud beliau? Wahada madhabuna wa madhabu jamaahiril ulama min as-salaf wal khalaf. Inilah madhab kami dan madhab mayoritas para ulama dari kalangan ulama terdahulu dan belakangan. Wa qala Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah rahimahullah, yaqumu maqamahu. Sujud tilawah bisa digantikan dengan ruku' tilawah. Wa dalilul jumhur al-qiyas ala sujudi as-salat, dan dalilnya jumhur tentang tidak bolehnya adalah analogi tentang sujud di waktu salat. Sebagaimana sujud waktu salat tidak bisa digantikan oleh ruku', maka demikian juga sujud tilawah tidak bisa digantikan oleh ruku'. Wa ammal ajiz, adapun al-ajiz anis sujud, orang yang tidak bisa sujud, ini dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu beliau kedepankan halil ikhtiyabisat, masih bisa. Ammal ajiz anis sujud, adapun orang yang tidak bisa sujud, apakah itu barakallahu fikum dikarenakan badannya terlalu besar sehingga barakallahu fikum jangankan sujud berdiri saja susah, fayumi'u ilaihi kama yumi'u bisujudi shalah, maka dia cukup isyarat sebagaimana dia mengisyaratkan di waktu sujud kalau salat. Nah, masih tersisa barakallahu fikum beberapa kasus tentang sujud tilawah, insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Makasih.